kita akan belajar daripada raja yang dijanjikan, the promised king. Yesus adalah raja yang dijanjikan. Setuju ya? Kita semua tahu bagaimana dia dijanjikan kepada kita semuanya. Tapi sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu, siapakah di sini yang sama sekali tidak pernah gagal menepati janjinya? Saya ulangi pertanyaannya, mungkin agak mikir ya. Tunjukkan aja, nggak apa-apa lah. Siapa sih di sini yang nggak pernah gagal menepati janjinya? Berarti selalu menepati janjinya. Semua orang pasti pernah ya, termasuk saya. Siapakah di sini yang sama sekali tidak pernah gagal untuk menerima janji dari orang lain? Apalagi janji mau bayar, nggak dibayar. Kayak gitulah kira-kira. Apapun lah bentuk janjinya ya, toh. Kita semua pasti pernah gagal menepati janji, dan kita pasti pernah, apa istilahnya, diberikan harapan palsu dari orang untuk menerima sebuah berkat, perjanjiannya. Saya masih ingat, beberapa tahun yang lalu sih, saya punya teman. Saya ingat saya punya janji kepada dia beberapa kali yang saya buat, yang belum saya bayar bahkan sampai sekarang. Saya kalau ingat pertanyaan ini, oh iya ya, saya punya utang ya sama teman saya ya. Ya bukan utang sih sebenarnya. Ada sebuah janji yang sudah saya janjikan kepada dia, tidak saya tepati. Kalau menurut saya ya begitulah manusia. Itulah natur kita. Kita terlalu mudah untuk memberikan sebuah pengharapan, janji kepada orang lain. Tetapi di sisi lain juga kita punya kelemahan untuk tidak menepatinya. Manusia semua itu. Jadi di awal ini saya mau beritahu dulu, jangan terlalu berharap kepada manusia. Dijanjiin syukur jadi puji Tuhan, enggak yus enggak apa-apa, enggak usah baper. Dan enggak usah menjadi ragu untuk ya sudah aku enggak mau janji. Ya enggak juga, kita harus juga belajar memberikan janji. Paham ya maksud saya ya? Kalau manusia nggak bisa berjanji, ya wes nggak usah janjilah kalau gitu. Ya enggak, mari kita tetap belajar memberikan janji. Mari kita juga belajar untuk menepati janji kita. Karena memang dalam hidup ini kita harus membuat sebuah perjanjian, pasti sudah. Nggak bisa suka tidak suka, senang tidak senang. Membeli sesuatu, membeli rumah, kita harus tanda tangan perjanjian. Kita mau kepada anak, supaya anak itu mengalami perubahan, kita harus beri janji, dan sebagainya. Kalaupun kita gagal, ya sudahlah, kita mohon ampun sama Tuhan dan kita usahakan untuk membayarnya. Kita memberikannya. Tetapi kalau kita belajar daripada firman Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika setiap manusia pernah lalai menepati janji, sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai atas janjinya. Setuju, katakan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah lupa, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, lalai menepati setiap janjinya. Setiap janji yang pernah dituliskan di dalam Alkitab, sesungguhnya Tuhan tahu. Sesungguhnya Tuhan ingat dan Dia bisa menepatinya. Kalau Dia tidak memberikan sekarang, bukan berarti Dia lupa. Kalau Dia tidak segera memberikan, bukan berarti Dia tidak bisa memberikan. Seringkali orang membatasi Tuhan, sesekali orang Kristen berkata bahwa Tuhan sekarang sudah nggak sanggup menjawab doa dan sebagainya. Tuhan lupa sudah sama janjinya. Enggak. It's a matter of time. Ini adalah soal waktu kapan janji itu akan tergenapi atau terjadi dalam hidup kita semuanya. Di awal saya mau memberitahukan kepada kita semua, kalau Dia belum memberi, bukan berarti Dia tidak bisa memberi. Belum tentu tidak. Kalau tidak sudah jelas, nggak akan. Paham ya? Jadi mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, kita terus pegang kepada janji Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat satu teks dari Lukas 1 ayat 26 sampai 33, sebuah berita yang diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Bukan hanya sebuah cerita, tetapi ada sebuah janji di sana yang tergenapi. Saya minta seseorang untuk membacakan karena cukup panjang. Saya mau minum dulu karena sudah mulai gatal sekali. Oke, Erni boleh membacakan buat kita semuanya. Bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria,
Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan, yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Amin. Kalau kita melihat ini, oke. Kalau kita membaca ini tadi, bisakah Anda membayangkan sesuatu mengapa Maria takut? Oke. Kita kemarin sudah belajar bahwa sebelum Yesus dilahirkan ada 400 tahun bagaimana keheningan terjadi. Nabi tidak pernah terpilih, suara Tuhan tidak pernah diperdengarkan. Lalu tiba-tiba muncullah seorang malaikat Gabriel di hadapan seorang wanita. Bisa membayangkan, bisa merasakan bagaimana mengagetkan dan sungguh menakjubkan buat kita sebagai manusia. Ini Tuhan gak pernah ngomong loh sama sekali. Tuhan gak pernah berfirman sama sekali. Tapi tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri di depan, maka dia terkejut dan takut. Oke? Makanya dia berkata, "Jangan, salam hai engkau yang dikarunia Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut. Karena sudah lama tidak pernah dilihat, apa bahasanya ya, natur daripada Tuhan itu terjadi dalam tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Oke? Nah, lalu ternyata malaikat Gabriel ini memberikan sebuah kabar baik kepada Maria. Kabar baik yang disampaikan oleh Gabriel itu sesungguhnya bukan sembarang kabar baik, tetapi sebuah penggenapan janji Tuhan kepada janji Allah kepada Daud 1000 tahun yang lalu. Oke? Jadi ini sesungguhnya adalah sebuah berita dan juga sebuah penggenapan janji Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah sebuah janji yang sesungguhnya pernah disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud 1000 tahun sebelumnya. Ini hanya sebuah pengulangan. Ini adalah sesuatu penggenapan dari apa yang pernah disampaikan oleh Allah Bapa melalui Nathan kepada Daud. Kita baca, apa sih janjinya? Apa sih tepatnya di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12, 13 dan 16. Persisnya 1055 tahun sebelumnya. 1055 sebelum Masehi. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Mirip dengan apa yang sudah kita baca tadi di ayat sebelumnya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi sangat jelas diberitahu bahwa ini adalah janji Tuhan sesungguhnya. Sebuah janji yang diberikan kepada Daud bahwa keturunanmu nanti akan menjadi keturunan yang diberkati. Bahwa keturunanmu nanti adalah sebuah keturunan yang akan menjadi percontohan atau menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, di mana Mesias penolong akan lahir daripada keturunanmu. Bukankah sebuah janji yang luar biasa? Mungkin Daud tidak bisa memahaminya pada saat itu. Allah di sini membuat perjanjian dengan Daud bahwa kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Kalau kita lihat dari sisi hierarki atau daripada apa bahasanya ya, keturunan-keturunan kerajaan lah. Kalau kita kan semua tinggal di negara republik, kerajaan kita nggak begitu mengerti. Kalau di Thailand itu dipimpin oleh raja.
Setiap raja pasti menginginkan keturunannya melanjutkan apa yang menjadi tahtanya, betul ya? Ratu Elizabeth meninggal, dilanjutkan oleh anaknya menjadi raja. Karena itulah semua impian daripada semua raja atau ratu yang bertahta, bahwa keturunannya yang akan terus melanjutkan terus berikutnya. Kalaupun tidak ada anak laki-laki, mbuh piye carane harus punya anak laki-laki. Makanya istrinya bisa lebih daripada satu, gundiknya bisa banyak. Pokoknya sampai anak laki-laki yang sah. Untuk apa? Melanjutkan keturunan, melanjutkan kerajaan tersebut. Dan itulah yang terjadi bagi Raja Daud. Itulah janji yang diberikan secara khusus kepada Daud. Setelah menerima janji itu, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia tidak mengerti, tetapi ini yang menjadi responnya. Lanjut, ayat berikutnya di ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan. Dia meresponi janji itu dengan berkata, engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang besar ya Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dia sungguh percaya, dia pegang janji itu, meski dia tidak akan melihatnya, atau mungkin dia tidak akan mengerti, tetapi dia percaya, engkau Tuhan yang besar, aku pegang janjimu, selesai. Dia tidak ragu sedikit pun, dia berkata bahwa Tuhan, aku siap akan menerima, keturunanku besok akan kokoh, kerajaannya akan tetap. Namun setelah dia mati, sebelum dia matilah, gak usah jauh-jauh dulu, dia punya anak yang bernama Absalom, yang kurang ajar, betul? Lalu Salomo. Setelah Salomo, kerajaan terpecah bagi dua. Kalaupun dia masih hidup melihatnya, bukankah hatinya kacau pada saat itu? Loh, Tuhan katanya mau memberikan keturunan yang mengkokohkan kerajaan. Dan sekarang Salomo, kerajaannya terpecah. Betul? Lalu pada akhirnya terus berjalan. 300 tahun setelah itu, akhirnya Tuhan mengulangi janjinya melalui Nabi Yesaya, bahwa kerajaannya akan ditegakkan selamanya. Yesaya 9 ayat 6-7. Di tahun 750. Hitung saja, sudah berapa tahun setelahnya? 300 tahun lebih ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja bersama. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya. Kalimat itu diulang-ulang, ditulis di Lukas. Sesungguhnya dikatakan di kitab Samuel, lalu di Yesaya janji yang sama dikatakan lagi, dan mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 1000 tahun dikatakan, di tahun 700 dikatakan lagi, lalu pada akhirnya masuklah masa kelam 400, tetapi segala sesuatu yang sedang terjadi itu adalah bagian daripada persiapan atas penggenapan janji Tuhan. Dan akhirnya di Lukas kita tahu, akhirnya Maria mengandung dan Yesus dilahirkan pada akhirnya. Jemaat Tuhan, lanjut. Dari kitab 2 Samuel kepada kitab Lukas, itu sekitar 1000 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, sangat lama. Bahkan Daud pun tidak bisa melihat dengan kasat matanya. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa atas janjinya. Kalau manusia bisa lupa atas setiap janji yang pernah dia katakan, yang pernah dia sampaikan, dia Tuhan yang tidak pernah lupa atas janjinya. Saya sengaja membuat ini berdampingan supaya Anda bisa melihat kalau ini bukan waktu yang sangat singkat, panjang, ribuan tahun lamanya. Disampaikan 2 Samuel tahun 1000-an, dan akhirnya berita itu datang sekitar sebelum Masehi itu dimulai. Karena kan itu kan sebelum Masehi, lalu masuk kepada tahun Masehi. Tuhan tidak pernah lupa atas janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi.
Pertanyaannya, masihkah kita percaya kepada janji Tuhan? Dingin ya? Matiin aja AC-nya, nggak apa-apa. Yang di belakang, maaf ya. Atau nggak dinaikkan supaya nggak terlalu stuffy, nggak terlalu bahasanya, supaya ada sirkulasi udara, nafas dan keringat ya, atau mubal nanti. Ya, udah, oke? Udah mulai berkurang. Oke, good. Tapi kalau dingin nanti matikan, nyalakan lagi nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Dia Tuhan yang nggak pernah lupa atas setiap janjinya, jemaat Tuhan. Tadi malam saya mengingatkan kepada semua yang berdoa. Kita semua harus kembali mengingat sebuah janji yang mungkin pernah kita dengar, yang pernah kita terima, yang pernah kita pegang, tetapi belum terjadi sampai hari ini. Jangan pernah hilangkan janji itu dari Tuhan. Jangan pernah Tuhan, nggak jadi ya wes lah, saya cari jalan yang lain atau saya pegang janji yang lain. Bukan. Pegang saja terus, meskipun engkau tidak melihat, keturunanmu yang akan melihat. Kalau engkau enggak menikmatinya hari ini, keturunanmu yang akan menikmati. Keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kalau pernah engkau menerima janji itu, pegang saja. Pegang saja, percayai. Kalau engkau tidak melihatnya, keturunanmu yang akan menikmati. Saya bagian daripada orang yang menikmati janji Tuhan. Apa yang telah diterima oleh ancestor saya atau para nenek moyang saya. Di atas saya ada seorang ayah yang takut kepada Tuhan, dan di atasnya lagi ada seorang bapa yang takut kepada Tuhan. Beliau pasti menerima sebuah janji Tuhan, dan beliau melihatnya tergenapi sampai kepada keturunannya, bahkan sampai kepada keturunan keempat anak saya. Sama halnya, saya percaya bahwa engkau sekarang baik adalah sebuah penggenapan janji Tuhan yang diterima oleh nenek moyangmu sebelumnya. Baik mereka takut Tuhan ataupun tidak takut Tuhan, ketika engkau dipilih menjadi anaknya, engkau menjadi baik hari ini, itu adalah penggenapan janji Tuhan. Secara kasat mata memang sulit, tetapi engkau sudah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Betulkah saya? Maka jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia Tuhan yang berjanji, meski dimakan oleh waktu, Dia sanggup menggenapinya. Saya pause dulu sejenak di sini. Adakah sebuah janji yang pernah engkau terima secara khusus di dalam hatimu? Saya kasih 1-2 menit untuk berpikir mengingat. Adakah sebuah janji yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, yang engkau terus doakan tetapi belum terjadi, engkau belum lihat hari ini? Saya katakan itu tadi malam ke beberapa di antara kita yang melayani. Kepada seluruh jemaat yang saya kasihi, adakah sebuah janji Tuhan yang pernah engkau terima secara khusus dari Tuhan, yang belum lihat? Jangan ragukan Tuhan. Catat itu dengan baik-baik di dalam Alkitab, supaya ketika nanti engkau semakin tua, engkau bisa mengajarkan itu kepada anakmu, engkau bisa sampaikan itu kepada generasi berikutnya, dan mereka akan memegang janji Tuhan itu, dan kita bisa mendoakan mereka yang akan menikmati. Pun kalau tidak, janji itu akan dilanjutkan kepada generasi berikutnya, bisa diajarkan, dan seterusnya sampai pada akhirnya Tuhan menggenapi janji itu. Dia Tuhan yang tidak pernah lupa atas janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah lupa atas janjinya. Meski dimakan oleh waktu, meski sudah orang banyak lupa, tapi Dia tidak akan melupakannya. Saya lanjutkan. Ketika Tuhan menggenapi janjinya terhadap kita semua, ada 2 prinsip yang harus kita perhatikan. Di saat Tuhan mau menggenapi sebuah janji terhadap umatnya, ada 2 hal yang terkandung di dalamnya. Apa maksudnya? Yang pertama, terkandung panggilan Tuhan di sana untuk menggenapi sebuah janji. Ketika Tuhan mau menggenapi raja yang baru lahir itu, ada sebuah panggilan Allah yang Tuhan lakukan sebelum benar-benar itu tergenapi. Tuhan memanggil Maria sebagai bagian daripada penggenapan oleh janji Tuhan.
Maria dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi alat penggenapan janji Tuhan. Ayat 30 di Lukas yang sama, pasal yang pertama. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sebuah perkenanan Tuhan. Kalau bahasa Arabnya, sebuah ridho dari Tuhan. Benar ya, ridho. Bukan ridho ya, ridho orang ya. Ridho. Iya, betul. Ridhonya Tuhan, kasih karunianya Tuhan, berkatnya Tuhan. Engkau menjadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Memang Yesus harus dilahirkan. Namun masih ada sebuah rahim yang harus dipakai oleh Tuhan. Betul ya? Ya nggak lucu lah kalau memang manusia masuk keluarnya dari batu, kan nggak lucu. Tetapi sesungguhnya Tuhan bisa melakukannya. Tapi ya harus ada yang menjadi bagian untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Tuhan memanggil Maria, Tuhan mau memakai Maria, Tuhan menjadikan Maria sebagai alat Tuhan, dan dia dipanggil, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Saya percaya bahwa kita semua dipanggil juga oleh Tuhan sebelum dia menggenapi janjinya kepada kita semua. Ada sebuah panggilan secara khusus yang Tuhan bisa lakukan, kerjakan dalam hidup kita untuk sebuah penggenapan janji Tuhan. Kita semua memiliki pasti sebuah panggilan ilahi yang daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaan Maria dipanggil pada saat itu. Saya buat saja cepat, ada 3 hal. Saat Maria dipanggil oleh Tuhan, keadaannya saat itu dia masih sangat muda. Dalam tradisi Yahudi, orang yang bisa bertunangan itu berumur 12 sampai 16 tahun. Pakailah kita panggil umur yang paling tua, 16 tahun. 16 tahun bertunangan loh. Di Jawa apakah enggak sesuatu yang sangat menggeparkan? Ya kalau di daerah, di suku-suku anak dalam mungkin begitu ya, ya lumrah lah. Daripada yaudahlah dinikahkan saja, betul lah. Ya bantu di ladang dan sebagainya. Tapi dia sangat muda pada saat dia dipanggil. Lalu Maria adalah orang yang sederhana, bukan dari kaum bangsawan. Nanti bisa baca Lukas 1:48, dia melihat kerendahan hati hambanya, bahwa dia memang dari suku dari kasta yang sangat rendah, bukan orang bangsawan. Dan Maria adalah orang yang tidak layak karena dia masih membutuhkan seorang juru selamat. Dia juga seorang Yahudi yang memang belum tahu siapakah Mesias, yang juga menantikan seorang Mesias datang. Jadi kalau kita melihat ini semua, Tuhan memanggil seseorang bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan seringkali menyebut seseorang yang dunia anggap bukan siapa-siapa atau berstatus rendahan, tidak layak, malahan mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Sebutkanlah siapa di Alkitab. Hanya sedikit yang memang mereka layak dipanggil oleh Tuhan. Paulus, kita semua tahu dia orang yang hebat luar biasa. Tetapi sebagian besar yang lain, kita belajar 12 murid, semua orang biasa. Betul tak? Orang yang maaf, secara pendidikan memang kurang. Nelayan ini sekolahnya apa? Sarjana nelayan kah? Sarjana perikanan ya juga bukan nelayan menurut saya. Dan sebagainya. Kalau Anda dikasih sebuah tugas untuk membuat Natal lah besok katakanlah, pasti Anda yang akan pilih adalah orang-orang yang terbaik, betul? Aku pengen yang terbaik. Nggak maulah orang yang nggak punya pengalaman, mosok yang mau bantu saya, nggak mau lah. Secara manusia selalu begitu. Tetapi kalau Tuhan mau memakai seseorang, tidak melihat dia mampu atau tidak mampu. Dia tidak melihat kita layak atau tidak layak. Dia saja mau mati buat kita yang tidak layak loh. Bayangkan, apalagi mau memakai kita. Jangan pernah batasi Tuhan karena apa yang sedang kita lakukan hari ini. Ya mungkin kita memang belum sempurna. Tapi ketika Tuhan memanggil, mari kita menjadi lebih baik. Dan dia pasti akan pakai kita. Keputusan Tuhan bukan karena latar belakang Maria.
Keputusan memanggil Maria bukan karena usianya, bukan karena pendidikannya, bahkan statusnya. Jangan pernah remehkan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui Anda. Jangan remehkan Tuhan, jangan remehkan panggilan Tuhan dengan apa yang bisa Anda lihat hari ini. Mungkin memang berat, tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, kita nikmati saja panggilan itu. Tahukah Anda memang kalau Anda memiliki sebuah panggilan secara khusus dalam Tuhan? Saya sungguh sangat percaya sekali lagi. Setiap daripada kita memiliki sebuah panggilan ilahi daripada Tuhan. Mungkin kita dipanggil untuk menjadi imam di tengah keluarga kita. Mungkin kita dipanggil untuk menjaga sebuah keutuhan dalam rumah tangga dan sebagainya. Mungkin kita dipanggil Tuhan untuk membawa sebuah kesembuhan batin bagi 1-2 orang yang kita temui. Tuhan mau panggil kita semua jemaat Tuhan. Ya, jangan bilang saya nggak lulusan teologi, Pak Ir aja sudah. Sekolahnya sudah banyak, ijazahnya sudah banyak, latihannya sudah banyak, Pak Ir saja. Jangan. Oke? Kita di Taiwan ini memang diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk pergi keluar membawa jiwa-jiwa. Minggu lalu kita belajar mempersiapkan jalan Mesias itu, Raja itu yang lahir kepada orang-orang Indonesia yang ada di sekitar ini. Kalaupun kita pada akhirnya putus kontrak, pulang, Tuhan yang sama yang akan memakai engkau di setiap daerah di mana engkau akan pulang. Itu yang selalu menjadi doa saya bersama dengan ibu kami berkomitmen. Sebelum teman-teman semuanya itu pulang ke Indonesia, kalian harus menjadi orang anak Tuhan, orang Kristen yang dewasa rohani. Karena paling tidak engkau bisa melanjutkan pelayanan yang ada di sini, kau lanjutkan di sana. Malah jangan jadi beban di sana. Lah piye iki? Sudah jauh-jauh tahun-tahun bertahun kok nggak jadi berkat malah dan sebagainya. Itu selalu menjadi doa saya. Kalaupun ada beberapa tanya, Pak saya mau pulang tahun berapa gitu. Lalu kami selalu berpikir gimana supaya pertumbuhan rohaninya itu bisa segera terjadi. Tuhan memanggil kita semuanya dengan kapasitas kita masing-masing. Berikan hatimu, berikan dirimu, karena Tuhan sungguh mengasihi dan melihat hatimu semuanya. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan, jemaat Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi engkau. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau supaya kerajaannya bisa terpancar melalui setiap kehidupan kita masing-masing. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ini ayat yang saya terima, sebuah konfirmasi saat saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, yang pengen saya bagikan kepada kita semuanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Untuk apa? Sebuah tujuan. Memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada manusia, supaya jangan ada seorang pun, wow, spesifik loh, tidak ada satu pun manusia yang bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Kita jujur saja ya, jangan tersinggung ya. Kita semua kalau dalam pekerjaan, bukankah kita dalam kasta yang memang statusnya rendah, bukan begitu? Secara manusia lo ya, saya tidak memakai kacamata Tuhan, bukan lo ya. Kita sudah apa adanya saja. Kita keluar, apakah kita di negara ini sebagai seseorang yang memiliki status yang tinggi? Diskriminasi terhadap kita sangat terasa. Gak usah kalian lah yang pembantu saya saja, yang orang Indonesia warna saya agak gelap di sini, saya mengalami diskriminasi. Apalagi keriting ya toh. Waduh. Apalagi tahu kalau cuma CC ya toh, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, jalan-jalan ke pasar. Bagaimana orang mendiskriminasi kita, betul? Tetapi kalau di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat kulit kita, Tuhan tidak lihat keluar kita. Dia mau pakai kita semua masing-masing, meski di mata manusia kita sangat rendah. Tuhan mau pakai setiap kita semuanya. Tuhan memanggil kita semuanya, supaya janjinya bisa tergenapi. Kalau engkau mau melihat penggenapan janji Tuhan, siapkan dirimu untuk berkata ya terhadap panggilan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, saya tidak lama.
Oh, Tuhan tidak melihat latar belakang atau status Anda ketika dia memanggil Anda. Dia melihat hati Anda. Yang kedua, setelah ada panggilan Allah, apa yang terjadi? Kita harus memberikan sebuah tanggapan. Maria menanggapi panggilan Tuhan. Setelah dia dipanggil, ini yang menjadi responnya Maria. Ayat 38, saya belum ganti di sana. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanku itu. Lalu malaikat Tuhan meninggalkan dia. Sekali lagi, jangan dianggap bahwa kalimat ini adalah sebuah kalimat, sudahlah. Ya memang kalau mau menanggapi sesuatu, kalau sudah dipanggil Tuhan ya, iya saja. Bukan begitu. Bisa bayangkan seseorang yang sangat muda, status rendah, dia akan mengalami sebuah panggilan Tuhan untuk hamil di luar pernikahan. Orang Yahudi, kita semua tahu, dasarnya adalah Taurat. Perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu saja sudah ngeri, apalagi hamil di luar nikah. Kalau secara manusia dia, mana sini? Berarti kan dia akan dia akan mengalami sebuah resiko yang sangat besar atas panggilan itu, betul? Dia akan pasti dicecar orang, pasti dihina orang, disepelekan orang, dan sebagainya. Sebentar. Nggak kuat saya gatalnya. Saya suka khotbahnya, mau saya panjangkan tapi kok makin gatal. Sabar ya. Di setiap panggilan memang secara manusia ada resikonya. Tetapi Maria tidak melihat resikonya, tapi Maria melihat Tuhan. Kalau engkau mau menanggapi panggilan Tuhan itu dengan baik, jangan lihat apa yang akan terjadi secara kasat mata manusia. Lihatlah kepada janjinya. Lihatlah kepada firman yang dia sampaikan. Kalau saya mau menjadi hamba Tuhan, melihat dari apa yang saya lihat dari orang tua saya, ya saya nggak mau. Ya ampun. Nggak ada loh anak pendeta yang bisa sangat baik ketika melihat ayahnya menderita dalam pelayanannya. Kalian bisa pernah melihat anak hamba Tuhan yang malah semakin jahat menjadi anak pendeta? Ya karena sebuah penderitaan yang dilihat setiap hari. Sudah baik diinjak-injak sama jemaat, sudah dilihat, dibetulkan penyakitnya, disekolahkan, tapi yang diterima dilupakan, ditinggal, pindah ke gereja yang lebih besar, dan sebagainya. Paham maksud saya? Jangan melihat apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata kalau kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Jangan dengar apa yang bisa kita dengar dari sekitar kita kalau kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Maria melakukannya, kalau mau melihat dari pikiran manusianya, sudahlah, ini sebuah hukuman. Tetapi dia melihat kepada Tuhan itu sendiri, sehingga dia berani berkata, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Amin, Ona? Amin. Hanya Ona dengan saya yang tahu. Ya Erni ya. Jangan lihat kepada manusia. Sungguh, enggak mungkin mampu. Nah, namanya panggilan Tuhan, bukan panggilan manusia. Panggilan presiden saja kita kadang mikir ya, tahu manusia saja kita mikir. Tapi kalau Tuhan memanggil, jangan pakai pemikiran manusia, pakai pikiran Tuhan. Pakai semua firman Tuhan. Maka kita akan berani berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. Di dalam cerita Natal, ada dua yang dipanggil dan ada dua yang menanggapi sesungguhnya. Saya tidak bahas bagaimana Tuhan memanggil Zakaria dan Elisabet, tetapi kita mau melihat bagaimana Zakaria menanggapi panggilan Tuhan itu. Oke ya, coba kita lihat. Zakaria, orang yang sama, itu memberikan orang yang menerima janji yang sama terhadap kelahiran anaknya. Lukas 1 ayat 18-20 dikatakan seperti ini. Coba Erni, tolong baca lagi Erni. Lalu kata
Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik itu kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pertanyaan bagaimana di situ bukan Tuhan punya caranya, bukan. Tapi sebuah pertanyaan yang meragukan panggilan Tuhan. Sebuah respon daripada penggenapan janji Tuhan. Tuhan, nggak mungkin. Bagaimanakah mungkin hal itu akan terjadi? Itu maksudnya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia menanggapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Padahal kita semua tahu siapa Zakaria. Zakaria itu adalah seorang imam. Imam loh. Imam itu berarti dia sudah bertemu Tuhan secara khusus. Pada saat itu kan nggak semua orang bisa masuk kepada Ruang Maha Kudus secara bebas. Betul? Dia pasti pernah melayani Tuhan untuk waktu yang jangka panjang. Dia orang yang tahu persis apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Dia khatam firman Tuhan karena dia memang imam. Lalu dia orang yang sangat familiar dengan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan kepada Ishak, Yakub dan Abraham. Dia sudah berdoa cukup panjang untuk anak supaya Tuhan memberi. Tetapi pada akhirnya setelah Tuhan menjawab doanya, malah dia meragukan Tuhan. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20 dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sebuah respon yang sangat berbeda. Maria menanggapi dengan, Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Tetapi Zakaria berkata, bagaimana mungkin? Orang yang sangat sederhana, ini orang yang sangat tahu firman. Hati-hati para pemimpin, termasuk saya. Jangan sampai apa yang kita tahu itu malah membatasi pekerjaan Tuhan. Ini sebuah pukulan yang sangat keras buat kita, para pelayan Tuhan. Sungguh. Karena seringkali kita memakai, mosok gitu. Jangan batasi Tuhan. Meski kita tahu banyak hal, kita sudah rajin nih di belakang, warna-warni, pernik-pernik ini. Malah jalannya seringkali kita yang mengalami seperti lakukan apa yang dilakukan oleh Zakaria. Jadilah orang yang sederhana seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Oh ya sudah Tuhan, terjadilah. Ketika engkau berjanji, aku mau siap, aku akan melihatnya. Jangan seperti Zakaria. Kasih tahu kiri kanan. Jangan seperti Zakaria. Zakaria yang di Alkitab loh ya. Karena saya tahu ada pendeta namanya Zakaria juga, bukan yang itu, yang di Alkitab. Ketika Zakaria ragu terhadap janji Tuhan, ketika Zakaria ragu terhadap panggilan Tuhan, dia menanggapi dengan cara yang salah. Tetapi Maria menanggapi dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya suka cerita ini. Jadi Tuhan ingin Anda merespon dalam ketaatan dan iman seperti Maria. Kalau engkau menanggapi dengan iman dan taat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji yang pernah Tuhan taruhkan dalam hatimu itu akan tergenapi. Tuhan panggil setiap kita. Pertanyaannya, mau nggak kita melangkah dan melakukan sesuatu kepada panggilan Tuhan?